Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan membahas tentang materi terakhir pada bab ikatan kimia, yaitu gaya antar molekul, atau bisa disebut juga ikatan yang terjadi antara molekul-molekul yang tersusun dari beberapa atom. Gaya antar molekul adalah gaya tarik yang bekerja untuk mengikat molekul-molekul dalam satu kesatuan. Jadi kalau kemarin ikatan kimia dalam satu molekul itu terjadinya antara atom-atom, nah kalau ini gaya tariknya yang bekerja untuk molekul-molekul yang sebelumnya sudah terbentuk oleh ikatan antar atom, baik secara ikatan kovalen, ikatan logam maupun ikatan ion, sehingga tidak melibatkan terjadinya pembentukan ikatan antar atom, karena yang dibahas di sini adalah gaya yang bekerja pada ikatan di antara molekul-molekul, sehingga hal ini memengaruhi kepolaran masing-masing molekul. Jadi bisa dilihat dari sifat fisiknya atau sifat fisiknya seperti titik beku, titik didih, dan titik leleh atau titik lebur. Sifat fisiknya kita bisa lihat dari wujud zat. Nah, karena zat itu terbentuknya dari molekul-molekul kan, gabungan molekul-molekul yang banyak sekali sehingga membentuk suatu zat. Nah, zat inilah yang bisa kita lihat secara kasat mata, karena kita tidak bisa melihat secara langsung bagaimana molekul-molekul penyusun zat itu, ataupun apalagi atom-atomnya ya, yang penyusun unsur-unsur terkecilnya. Dan sebagaimana kita ketahui, zat di alam itu wujudnya itu ada 3 jenis. Jadi yang pertama zat padat, yang kedua zat cair, dan yang ketiga zat gas. Nah, dari struktur molekulnya bisa kita lihat bahwa zat padat itu saling berdekatan, berhimpitan malah ya, sehingga membentuk suatu zat yang padat. Dan susunan molekulnya itu tertata atau tersusunnya beraturan. Berbeda dengan yang zat cair itu jarak antar partikelnya renggang, kemudian sedikit tidak beraturannya, tetapi masih saling berdekatan. Sedangkan yang zat gas, jarak antar partikelnya sangat renggang, berjauhan, kemudian tidak beraturan. Jenis gaya antar molekul yang pertama adalah gaya van der Waals, karena diteliti pertama kali oleh Diederik van der Waals pada tahun 1873. Nah, gaya ini bekerja pada molekul-molekul kovalen. Jadi, satu molekul kovalen membentuk ikatan dengan molekul kovalen yang lainnya untuk membentuk ikatan antar molekul dengan gaya van der Waals. Gaya ini bekerjanya apabila jarak antar molekul sudah sangat dekat. Jadi, semakin dekat jarak antar molekul, maka semakin kuat juga gaya van der Waals-nya. Hal ini berpengaruh terhadap wujud zat. Jadi seperti yang sudah Ibu jelaskan di slide sebelumnya, zat padat itu kerapatan jarak antar molekulnya itu sangat tinggi, sangat rapat. Jadi sangat dekat jarak antar molekulnya, sehingga zat padat itu gaya tarik antar molekulnya lebih besar. Jadi gaya van der Waals-nya lebih besar dibandingkan dengan zat cair. Begitu juga zat cair, karena sedikit agak renggang tapi sedikit berdekatan, maka zat cair gaya tarik menariknya lebih besar juga dibandingkan dengan zat gas, sehingga zat gas itu paling kecil gaya tarik antar molekulnya, karena molekul-molekulnya itu tidak beraturan dan saling menjauh. Untuk zat gas, bila suhunya diturunkan dengan cara ditekan atau dikompresi, maka zat gas tersebut bisa menjadi zat padat dan juga bisa menjadi zat cair. Jadi gaya yang bekerja pada proses perubahan zat tersebut adalah gaya antar molekul. Tetapi energi pada gaya ini sangat lemah jika dibandingkan dengan gaya ikatan antar atom itu sendiri yang membentuk molekul, sehingga ikatan antar molekul-molekul dengan gaya antar molekul tersebut mudah lepas, tetapi kalau gaya ikatan antar atom yang membentuk molekul tidak mudah lepas.
Contoh gaya van der Waals yang pertama adalah terjadi pada molekul Cl2. Gas klorin pada suhu minus 160 derajat Celcius akan mengkristal dalam lapisan-lapisan tipis. Jadi yang awalnya gas klorin itu berupa wujud zatnya gas, tetapi ketika suhunya diturunkan menjadi minus 160 derajat Celcius, itu molekulnya akan berubah wujud menjadi kristal dalam lapisan-lapisan yang tipis. Jadi wujud zatnya menjadi berubah. Nah, gaya yang bekerja pada proses perubahan ini itu adalah gaya ikatan antar molekul. Jadi antar molekul Cl2 yang banyak itu membentuk suatu kristal ketika suhunya diturunkan menjadi minus 160 derajat. Contoh yang kedua adalah gas nitrogen N2. Bila suhunya diturunkan, ditekan, maka wujudnya akan berubah menjadi zat cair. Jadi kalau yang tadi Cl2 itu dari gas menjadi padat, mengkristal prosesnya ya. Tetapi kalau yang nitrogen dari wujud zat gas menjadi zat cair, yaitu mengembun sehingga membentuk cairan nitrogen. Nitrogen cair ini fungsinya banyak digunakan sebagai media penyimpanan untuk sampel-sampel biologis yang disimpan dalam jangka waktu yang sangat panjang, sehingga di tahun-tahun selanjutnya ataupun kapanpun ketika sampel tersebut dibutuhkan, maka bisa digunakan dan berfungsi dengan baik tanpa merusak sampel itu sendiri. Selanjutnya mari kita bahas tentang jenis-jenis gaya van der Waals. Jenis-jenis gaya van der Waals ini dibagi menjadi 3 berdasarkan kepolaran molekul-molekul yang berikatan. Nah, yang pertama adalah gaya dipol-dipol atau dipol permanen. Jadi dipol itu adalah suatu indikasi kepolaran dari suatu molekul karena adanya pemisahan antara kutub positif dan kutub negatif. Nah, jadi yang pertama itu gaya dipol-dipol. Dipolnya ada 2 karena molekul yang berikatan adalah molekul polar dan polar, sehingga terbentuk 2 dipol dari 2 molekul polar. Nah, yang contohnya adalah HCl. HCl merupakan senyawa polar karena terbentuk dipol. Dipol yang terbentuk ini akibat adanya pergerakan elektron yang tidak merata di sekitar atom-atom. Nah, yang paling banyak elektronnya adalah Cl, sehingga Cl menjadi negatif dan H menjadi positif. Begitu juga dengan dipol yang kedua dihasilkan dari molekul HCl yang sama, sehingga kedua molekulnya yang mau berikatan adalah molekul polar yang menghasilkan dipol. Jenis gaya van der Waals yang kedua adalah gaya dipol terimbas atau terinduksi. Gaya ini terjadi ketika molekul polar berikatan dengan molekul nonpolar. Contohnya HCl dengan H2. HCl molekul polar dan menimbulkan dipol, kemudian yang H2 adalah molekul nonpolar. Sehingga kita gambarkan bulatan biru itu yang tidak menimbulkan dipol. Tetapi ketika molekul H2 itu berikatan dengan molekul HCl yang mempunyai dipol, maka dia akan mempunyai dipol yang terimbas atau dipol terinduksi. Sehingga kita gambarkan HCl mempunyai dipol yang tetap, sedangkan H2 karena terimbas dari dipol HCl membentuk dipol terimbas yang mempunyai kutub positif dan kutub negatif juga. Jenis gaya van der Waals yang ketiga adalah gaya dipol sesaat atau disebut juga gaya London. Nah, gaya ini terbentuk antara molekul kovalen nonpolar dengan nonpolar, sehingga tidak membentuk dipol. Contohnya Cl2. Molekul Cl2 tidak membentuk dipol karena molekulnya kovalen nonpolar, tetapi ada kalanya terjadi dipol sesaat karena penyebaran elektron tidak merata di salah satu sisi saja, sehingga ketika elektron menyebar dan banyaknya ada di Cl sebelah sini, maka Cl yang sebelah sini akan menjadi kutub negatif, sedangkan Cl yang sedikit elektronnya akan menjadi kutub positif. Begitu juga dengan molekul Cl2 yang ini.
Tetapi karena ini prosesnya sesaat dan juga bisa bolak-balik reversible, maka ketika Cl yang sebelah sini banyak elektronnya, maka yang sebelah sini ya yang akan menjadi kutub negatif, sedangkan yang sebelah kiri ini akan menjadi kutub positif. Jadi bolak-balik. Tetapi bisa juga tidak terjadi dipol, maka molekulnya seperti ini. Selanjutnya adalah faktor yang menentukan kekuatan gaya van der Waals. Nah, yang pertama adalah ukuran molekul. Jadi semakin besar ukuran molekulnya, maka gaya van der Waals semakin besar. Contohnya golongan halogen ini. Jadi F2 lebih kecil dari Cl2, lebih kecil dari Br2, dan lebih kecil dari I2. Jadi yang paling besar adalah I2. Jadi semakin besar molekulnya, massa molekulnya, jadi dari atas ke bawah berarti semakin besar juga ukuran molekulnya, sehingga titik didih dan titik lebur atau titik lelehnya F2 dan Cl2 paling rendah karena berwujud gas dan berukuran kecil jika dibandingkan dengan Br2 dan I2 yang berwujud cair dan berwujud padat. Sehingga bisa kita lihat di tabel halogen ini kenaikan titik didih dan titik leburnya dari F2 sampai I2 maka semakin tinggi atau semakin besar nilai titik didihnya dalam satuan Kelvin. Dengan tingginya suhu yang dibutuhkan untuk mendidihkan atau meleburkan unsur-unsur halogen yang ukuran molekulnya besar, maka gaya van der Waals yang digunakan juga semakin besar. Faktor yang kedua adalah bentuk molekul. Nah, karena gaya antar molekul itu bekerja pada jarak yang sangat dekat, jadi semakin dekat jaraknya semakin kuat gaya antar molekulnya. Maka molekul yang bentuknya sederhana, maka gaya antar molekulnya lebih kuat karena bentuknya kompak, tidak rumit. Contohnya N-butana. Bisa dilihat N-butana itu struktur molekulnya bentuknya kompak. Beda dengan metil propana karena bercabang. Kalau N-butana sejajar kan, sejajar. Kemudian dilihat bentuknya kompak. Tapi kalau metil propana itu ada cabang. Dia di atom kedua. Nah, itu ada cabang ke bawah sehingga bentuknya rumit dan sehingga gaya antara molekulnya semakin jarang ya. Tapi kalau yang bentuknya kompak berdekatan, maka jarak antar molekulnya semakin dekat sehingga gayanya pun semakin besar. Yang kedua adalah ikatan hidrogen. Jadi yang pertama ada gaya van der Waals untuk molekul-molekul kovalen, kemudian ada ikatan hidrogen atau gaya tarik antar molekul yang terjadi antara atom hidrogen dengan atom yang sangat elektronegatif, yaitu atom F, O, dan N ya. Jadi H berikatan dengan F, O, N dalam satu molekul yang sama. Contohnya molekul H2O. Di H2O ini ada ikatan kovalen di antara H2O-nya, kemudian ada molekul airnya di antara H2O, H2O. Jadi ada H2O yang banyak, kemudian berikatan melalui ikatan hidrogen. Jadi antara O dan H. Nah, antara O dan H, O sangat elektronegatif, sedangkan H adalah hidrogennya. Sehingga O yang banyak muatan elektronnya menjadi kutub negatif, sedangkan H bermuatan positif, sehingga membentuk ikatan hidrogen yang sangat kuat. Begitu juga dengan molekul HF, NH3, CH3OH atau metanol, dan C2H5OH atau etanol. Semuanya mempunyai ikatan hidrogen di antara gaya antar molekulnya, antara HF, HN, dan HO. Selanjutnya kita bahas tentang sifat fisis molekul yang meliputi massa molekul atau ukuran molekul, wujud zat, titik didih, titik leleh atau titik lebur, dan lain-lain yang bergantung terhadap pada gaya ikatan molekulnya. Sebagaimana kita tadi sudah membahas bahwa gaya van der Waals kenaikan titik didih dan titik lelehnya sesuai dengan kenaikan ukuran atau massa molekul. Tetapi pada molekul yang tersusun dari atom hidrogen atau molekul hidrida namanya, molekul-molekul yang mempunyai ikatan NH, OH, dan FH saja yang membentuk ikatan hidrogen. Nah, dan ini akan mempunyai titik didih
yang lebih tinggi meskipun ukuran atau massa molekulnya kecil. Kita lihat pada tabel titik didih molekul hidrida beberapa golongan berikut. Golongan 4A berurutan dari CH4 sampai ke SNH4. Ini berdasarkan ukuran molekulnya ya. CH4 ukuran molekul yang paling rendah itu mempunyai titik didih yang lebih rendah, yaitu minus 164, dan berurutan sampai SNH4 yang mempunyai titik didih paling besar, yaitu tapi masih minus 52. Dan untuk golongan 5A sampai 7A kita bisa lihat bahwa NH3H2O dan HF merupakan molekul dengan massa molekul yang paling rendah, tetapi bisa kita lihat bahwa titik didihnya tidak sesuai dengan berat atau massa molekulnya. NH3 itu minus 33, padahal ukuran molekulnya lebih kecil daripada pH3. Begitu juga H2O apalagi sampai plus 100 derajat Celcius ya. Kemudian HF plus 20. Jadi bisa kita lihat di tabel bahwa jika kenaikan titik didih atau titik lelehnya sesuai dengan ukuran massa atau berat molekul, maka itu gaya yang bekerja pada molekul tersebut adalah gaya van der Waals. Tetapi kalau ada molekul yang berikatan dengan H, yaitu atom-atom yang berikatan dengan H-nya adalah atom yang mempunyai elektron negatif yang tinggi, yaitu O, N, dan F. Jadi kalau ada ikatannya OH, AHF ataupun NH, maka itu adalah gaya ikatan hidrogen yang bekerja, sehingga meskipun ukuran atau berat molekulnya kecil tetapi mempunyai titik didih yang sangat tinggi karena ikatan hidrogennya sangat kuat. Contoh yang lebih besarnya kita bisa lihat pada molekul etanol. Nah, etanol ini titik didihnya itu adalah 78,5 derajat, sedangkan di metil ether adalah minus 23,6 derajat. Nah, hal ini terjadi karena di dalam etanol terdapat ikatan hidrogen antara O dan H di antara molekul etanolnya, yaitu CH3 CH2OH. Ya, jadi O dari molekul yang satu akan bergabung dengan H atau berikatan hidrogen dengan H dari satu molekul yang lainnya. Berbeda dengan di metil ether yang tidak mempunyai atom hidrogen yang akan berikatan dengan O, sehingga di metil ether lebih rendah titik didihnya, pada minus 23,6 aja sudah mendidih. Alhamdulillah, sekian dulu ya materi untuk minggu ini. Mudah-mudahan kalian paham, dan kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar di Google Classroom pada video ini ya. Sampai berjumpa lagi pada pelajaran kimia berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.